Hello everyone, welcome back to our channel RRV Media. Oke, jadi it's Pinazla. Kali ini saya akan mereview kembali buku yang sudah selesai saya baca. Tapi kebetulan kali ini karena saya nggak bawa bukunya, jadi nggak bisa nampilin wujud fisik asli dari buku tersebut. Tapi kalian tenang aja, nanti saya akan tampilkan covernya itu di sini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai video-video yang akan kami update. Oke, jadi pada kali ini saya akan mereview sebuah novel karya Terelie lagi. Jadi novelnya itu bergenre fantasi. Nah, jenis novel ini bukan berarti novel yang kalau misalnya udah selesai dibaca, itu selesai ceritanya ya teman-teman, enggak. Itu bisa dibilang novel ini itu punya sequel, jadi intinya ya novel series lah gitu. Jadi nama novel ini adalah Series Bumi, dengan judul novelnya Novel Bumi. Jadi alasan kenapa saya mereview buku novel ini karena kita nantinya benar-benar disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang membuat imajinasi kita tuh menjadi luas gitu. Nah, jadi tema pada buku novel Bumi ini menceritakan tentang persahabatan, tapi bukan tentang persahabatan biasa ya teman-teman. Jadi si penulis Terelie ini mengemas bagaimana novel ini menurut aku tuh benar-benar menjadi novel yang sangat menarik. Dan si pembaca itu mendeskripsikan kalimat-kalimat dengan cara bagaimana si pembacanya itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang terjadi oleh tokoh-tokoh yang ada di novel ini. Oke, pada bagian awal bab itu diperkenalkan tokoh pertama sekaligus tokoh utama yang muncul. Beliau adalah remaja-remaja perempuan seperti pada umumnya. Namanya adalah Raib. Umurnya 15 tahun dan dia adalah siswa kelas 10 SMA. Nah, Raib ini memiliki 2 ekor kucing peliharaan, namanya si putih dan si hitam. Dan Raib ini memiliki teman dekat yang bisa dibilang sahabat, yaitu namanya Sally. Awalnya mereka berdua ini nggak tahu nih kalau misalnya punya kekuatan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, jadi sebelum mereka menyadari kalau misalnya mereka berdua punya kekuatan, itu mereka dipertemukan lagi dengan satu teman yang mungkin menurut Raib itu adalah suatu pertemuan pertama yang menyebalkan. Namanya adalah Ali. Nah, jadi nanti ketiganya ini adalah menjadi 3 serangkai atau 3 sahabat yang saling mengorbankan satu sama lain di petualangan klan-klan yang ada di klan berikutnya. Oke, jadi di bagian awal novel ini itu kita disuguhkan dengan Raib dan Sally sebagai teman yang baik. Awalnya mereka berdua itu nggak menyadari kalau misalnya di dalam diri mereka sendiri itu memiliki kekuatan. Nah, kenapa mereka lambat laun bisa menyadari mereka berdua punya kekuatan? Itu karena mereka berdua mengalami peristiwa-peristiwa yang menurut mereka itu nggak bisa diterima oleh akal sehat mereka atau yang di luar nalar. Oke, yang kedua dari novel ini adalah penggunaan latar tempat atau plot atau settingnya itu menurut saya cukup unik. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Di sini si penulis akan menggambarkan bahwa mereka akan berpetualang ke dunia paralel, yaitu dunia yang bukan di permukaan bumi. Oke, jadi klan pertama yang akan mereka arungi itu adalah namanya klan bulan. Nah, jadi di klan bulan ini nantinya si penulis menggambarkan bahwa tempat maupun teknologi, transportasi, bahasa yang digunakan, makanan yang disajikan itu sangat amat berbeda dengan apa yang ada di bumi. Jadi bisa dibilang peradaban yang di bumi itu sangat tertinggal jauh oleh klan yang ada di klan bulan. Nah, alasan mereka kenapa bisa ke klan bulan itu awalnya mereka bertiga tersesat ke klan tersebut. Nah, mereka nggak tahu nih harus ngapain di klan ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mereka akan tahu tujuan mereka kenapa nih bisa ada di klan bulan ini. Nah, nantinya di part ini juga bakal disajiin bahwa mereka akan terdapat konflik dan akan melakukan pertarungan dengan musuh-musuh besar mereka. Oke, kesan saya terhadap novel ini adalah menurut saya novel ini sangat cukup menarik dan termasuk
novel yang cukup unik untuk dibaca, bahkan bisa dibilang novel ini bisa bersaing dengan novel-novel di luar sana. Karena kenapa? Karena si novelis yang bernama Terelie ini, for your information, ini bukan nama asli ya teman-teman. Jadi si Terelie ini mengemas bagaimana dia menata kalimat-kalimatnya agar kita tetap bisa tertarik pada setiap kalimat-kalimat yang dia sampaikan gitu. Even bukunya itu setebal sekitar 400-an halaman, yang dimana pasti orang-orang kalau udah lihat buku setebal itu kayak, ah males banget baca buku setebal itu. Tapi nyatanya enggak kok. Kalau misalnya nantinya kalian baca buku tersebut, pasti kalian akan ngerasain nagih gitu. Karena ya balik lagi tadi, kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh si Terelie, si penulis tadi, itu sangat amat menggambarkan dan sangat amat mengajak kita seolah-olah kita terjun langsung ke cerita tersebut. Oke, walaupun genre dari buku ini adalah persahabatan, dan mungkin marak-maraknya buku sekarang itu adalah buku yang bergenre romance, tapi menurut saya buku ini cukup bisa dibandingkan dengan novel-novel lain. Karena kenapa? Balik lagi dengan gaya penggunaan bahasa dan penggambaran dari setiap tempat yang digambarkan oleh si penulis. Itu bener-bener kayak nggak ada deh di novel-novel lain. Itu ciri khasnya si Terelie yang wajib banget menurut aku kalian baca. Oke, jadi buat kalian yang mau banget tahu ending dari buku ini, jangan lupa beli buku ini di store-store resmi terdekat seperti Gramedia, atau nanti bisa aku bantu dengan menaruh link di deskripsi di bawah ini. Oke guys, mungkin segitu aja review yang bisa saya sampaikan. Semoga review yang telah aku sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menumbuhkan minat baca para penerus-penerus bangsa, bahkan di era digital seperti sekarang ini. Oke, sebelum kalian beranjak, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk like, comment, share, and subscribe video ini agar tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru yang baru saja kami update. Sekian dari saya, thank you for watching, sampai jumpa kembali, see you, bye!